Kami naikkan syukur kami buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami, Yesus. Mau mengiring-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Meskipun dan menderita, kami mau tetap mengiring Yesus selamanya, sebab Engkau baik bagi kami, pengorbanan-Mu besar bagi kami, Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dilayakkan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan, Kau angkat kami menjadi biji mata-Mu ya Bapa, menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa, dengan latar belakang kami Tuhan, kami percaya Bapa, di dalam Kau ada pengharapan yang baru, ada kesembuhan, ada kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat indah bagi kami Tuhan, bahkan Engkau yang terindah bagi kami Yesus. Kami mau terus naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami kagum akan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kera bataka shikera yara batas sakala yara matas shikara yara matas. Kera batas shikara bayara matas sekabara bayara matas shikara yala masa papa. Lawas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali, pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan, kaum muda Bapa, setiap orang tua Tuhan, penuhi dengan belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya hari ini bukan hari yang biasa saja Tuhan, tetapi hari yang luar biasa, karena kami punya Allah yang luar biasa bersama dengan kami Tuhan. Biarlah iman kami bangkit di dalam Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, karena bukan setiap kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini, Engkau yang terindah. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam, amin. Yang seperti Engkau, amin. Yes Lord, Engkau yang termanis Bapa, Kau termanis di dalam hidup ini Tuhan. Cinta Kau lebih dari segalanya. Oh, kepadaku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Terteluk Tuhan, menyembah Yesus.
tinggikan namamu selalu. Yes Lord, tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tiada lidah, amin. Iman kami ya Bapa. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yes Lord, kami percaya bersama dengan Kau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Bapa. Kami mau nyatakan iman percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang setia bagi kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, permasalahan kami, Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami lebih dari pemenang bersama dengan Kau Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Iman kami Tuhan kuat di dalam Engkau Yesus. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Iman kami bersepakat Tuhan. Yes Lord, haleluya. Ku terima sekarang, haleluya, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya. Yes Lord. Oh Yesus Tuhan ajaib, haleluya. Engkau terlebih besar dari apapun apa. Engkau yang sanggup mengubahkan mukjizat-Mu menjadi bagian kami Yesus. Haleluya. Yes Lord. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Iman percaya kami Tuhan, kami akan sepakat Yesus, karena lebih besar dari apapun Yesus. Haleluya. Yes Lord, biar iman percaya kami bangkit di dalam Engkau Tuhan, mengatasi apapun Yesus. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat Bapa, imanku bersepakat, amin. Yes Lord Jesus. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima
Kami bersepakat Tuhan, kami lebih dari pemenang. Bersama dengan Kau Tuhan, karena kami percaya bukan karena kami melihat. Tapi karena kami punya Yesus yang luar biasa berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Biarlah Tuhan bertatap di atas pujian umat-Mu untuk terus menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan iman kami percaya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang menerima berkat kemurahan Tuhan boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, boleh katakan shalom kanan kiri kita. Selamat beribadah, kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh bergoyang buat Tuhan ya. Menari buat Tuhan, yang mau melompat-melompat, bergoyang biar gak kedinginan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari ganti hari telah terlihat kasih-Mu. Yes Lord. Katakan bersama Tuhan Yesus. Oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik di sebelah sini ya. Yes. Amin. Untuk semua Tuhan Yesus baik. Kita sana, Tuhan Yesus baik. Suaranya jangan kalah, memuji Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bersama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Yang percaya bersama katakan haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang kita hadapi, kita terus bangkitkan iman percaya kita bahwa kita lebih dari pemenang. Asal ada jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, berarti Tuhan akan menyediakan yang di depan, apa yang terbaik buat kita. Amin. Kita mau katakan bersama, kita lebih dari pemenang. Tuhan percaya kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak kalahkan. Jika Allah dapat melawan, kita lebih. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Panji kemenangan bersama dengan Tuhan kita kibarkan. Haleluya. Haleluya. Bangkit. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama kita katakan haleluya.
di atas segala raja. Haleluya. Bangkitlah, amin. Kita semua bangkit buat Tuhan. Kita lebih dari pemenang. 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 Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Gak ada. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Diberkati pujinya Yesus Raja. Amin, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar Tuhan Yesus berbicara bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan Tuhan. Buat setiap pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, bahwa Tuhan bertata di atas pujian umat-Mu Bapa. Engkau hadir di tengah kami Tuhan, karena kami tidak mau memandang, karena itu kami tidak mau memandang remeh apapun Bapa. Kami mau menghormati hadirat Tuhan, kami mau berdiri, kami mau memberi waktu kami yang terbaik hari ini Tuhan di hadapan Tuhan. Menanggalkan segala yang menjadi beban kami, kekhawatiran kami Tuhan, pergumulan kehidupan kami Bapa. Tidak ada dari kami yang lepas dari pergumulan, karena kami percaya Tuhan izinkan itu semua untuk membentuk karakter kami, membentuk iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Tetapi janji-Mu Engkau selalu menyertai kami Bapa sampai kesudahan. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Beri suaramu yang terbaik buat Tuhan. Sebagai seruan doa setiap kita. Kerinduan hati setiap kami. Yes Lord Jesus. Lawat setiap Yesus. Tak selalu, haleluya Tuhan. Tak selalu, yes Lord. Ya Bapa, karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Di waktu yang tepat, izinkanlah. Amin. Mungkin, yes Lord. Oh, Yesus. Lebih dari yang
Terima kasih Tuhan. Tak selalu. Biarlah kita renungkan kalimat demi kalimat dalam pujian ini. Dan nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Yes Lord Jesus, Kau yang menilik setiap hati Bapa. Tidak ada apapun yang, tidak ada hati yang sekeras apapun yang tidak bersanggup diubahkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus mendengar. Amin. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri. Mendengar. Amin. Ku doakan. Haleluya. Di waktu yang tepat, dan melihat. Amin. Oh Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kami undang Pastor Andi untuk di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan indah. Ku kan melihat. Dia jadikan indah. Ku kan melihat. Dia jadikan indah semua. Mari kita berdoa. Pagi menjelang siang ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar. Karena pertolongan, kasih setia Tuhan yang tidak selalu berakhir. Jikalau kami ada oleh karena anugerah-Mu, jikalau kami ada oleh karena kebaikan Tuhan semata, sengkawatan liusan seitangkawan. Ketika Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kami, biarlah Engkau menyatakannya pada saat seperti ini Tuhan. Kami selalu menantikan apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memahami kami sampai kedalaman hati kami. Dan oleh karena itu kami ada, kami rindu untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Untuk kami boleh berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan hidup kami diubahkan. Hidup kami bentuk. Hidup kami sekarang memiliki pengharapan. Karena hidup kami tidak lagi seperti ketika kami belum mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Hamba-Mu ada dalam tangan penguasaan-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Apa yang ingin Engkau katakan, permuliakanlah nama-Mu. Segala hormat, puji, dan sembah sujud kami naikkan kepadamu Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu, bukan
melaksanakan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada salam. Ya. Salam adalah kata sapaan yang selalu diucapkan oleh banyak orang percaya, demikian juga oleh umat perjanjian Tuhan. Saudara, saya pagi ini mengambil satu tema, yaitu tentang mengikut Yesus adalah satu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan mengikut Yesus. Setiap kita sebelum menjadi orang percaya, kita memiliki satu kesempatan untuk kita membuka hati, membuka diri sejauh mana kita sesungguhnya menerima Yesus. Dan oleh karena itu, lewat tema inilah saya berharap kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ada amin? Loh, tegang sekali ini. Ada amin? Ya. Oleh karena itu kita akan lihat lebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Satu ayat saja kita bacakan ini. Dan nanti Bapak Ibu saya berharap kita bisa baca bersama. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, jika sudah menemukan, LCD juga bisa menayangkan. Kita baca bersama, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan, dan buahmu itu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Saudara, Injil Yohanes adalah salah satu daripada ke-12 murid Tuhan. Ketika Yohanes menjadi rasul, maka salah satu saksi hidup daripada Kristus yaitu Yohanes. Dan Yohanes inilah yang sering disebut di dalam Alkitab adalah murid yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu Petrus meletup-letup begitu luar biasa, namun Yohanes ini lebih memiliki karakter yang terkesan lembut, menyembunyikan diri, namun di belakang itu ada rencana Tuhan kepadanya. Saudara, bila Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mungkin firman ini sudah berulang kali kita mendengar. Sejak saya dari pemuda, jadi guru sekolah minggu, ya, firman ini menjadi bagian satu kekuatan orang-orang yang menantikan Tuhan. Tetapi lewat tema ini saya berharap dan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, maka ada kita melihat di dalamnya kata bukan kamu yang memilih aku. Itu menunjukkan satu pribadi. Ya, pertama ini adalah satu pribadi yang di dalamnya itu bernama Yesus Kristus. Dan di dalam pribadi ini keluar satu kerinduannya untuk dia mendeklarkan, untuk dia mempromosikan, untuk dia berkata, untuk dia menarik, untuk dia memanggil, untuk dia mendekap. Maka dia katakan, bukan kamu yang memilih aku. Penegasan ini harus dipahami oleh setiap orang yang mengikut Kristus, setiap orang yang terpanggil, setiap orang yang percaya. Kita mesti engeh. Engeh ini bahasa Perancis bilang sadar. Jadi kita mesti sadar bahwa keberadaan diri kita ini hari ada, siapapun kita, bagaimana latar belakang pun kita, pendidikan apapun kita, itu bukan menjadi persoalan yang terlalu esensi dan penting.
Namun di belakang itu adalah yang mesti kita lihat, bahwa dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di dalam kandungan firman Allah ini ada begitu luar biasa keinginan Tuhan, keinginan Yesus sebagai pribadi, bagaimana dia menginginkan setiap orang yang dipanggilnya, yang dipilihnya, yang dikasihinya, yaitu benar-benar orang ini masuk ke dalam rencananya. Dan berangkat dari inilah kita bisa melihat adalah satu pribadi yang bernama Yesus mengatakan demikian. Kita lihat lebih dahulu ini. Satu pribadi yang mengatakan, aku yang memilih kamu. Saya berharap dari sini saudara sudah terbuka ini. Karena kuasa Allah Roh Kudus begitu menjernihkan, membuka, mencelikan mata kita. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kalau sekarang saya bisa melayani berkhotbah dari sejak mungkin jadi guru sekolah minggu sampai sekarang ini, jadi seorang gembala, Dia telah memanggilku. Saya tidak pernah merancangkan hidup saya sedemikian ini. Saya tidak merancangkan bahwa saya akan menjadi gembala. Saya tidak merancangkan bahwa saya akan menjadi pendeta dan dipakai oleh Allah. Dinaungi oleh kehendak-Nya. Tapi ketika declare promosi, Allah berkata, kamu aku pilih. Dan ini menunjukkan bahwa pribadi yang memilih kita itu, saudara, pribadi yang memilih kita itu bukan pribadi sembarang. Bukan pribadi yang abal-abal. Bukan pribadi yang begitu memilih besok dia tinggalkan, begitu dipanggil besok dia tidak bertanggung jawab, bukan itu. Tapi pribadi ini adalah di atas segala pribadi karena dia sosok Mesias, anak Allah yang hidup. Bukankah kebanyakan kegagalan kekristenan dan orang-orang yang percaya hari ini, mengapa seringkali kita bisa jatuh bangun dalam mengiring mengikut Kristus? Karena kita tidak memahami yang memilih kita ini adalah pribadi di atas segala ciptaan. Dari sini saja kita melihat bagaimana pribadi ini memiliki kekuatan yang besar. Satu contoh saja. Jikalau Presiden RI sekarang Bapak Prabowo Subianto itu memanggil staf-stafnya, menteri-menterinya dalam kabinet, itu dipanggil satu persatu sebelum diumumkan secara nasional. Maka pribadi ini pasti dengan yakin ditelepon lebih dahulu. Bersediakah engkau kalau aku pakai? Bersediakah engkau dalam masuk dalam kabinet? Bersediakah engkau harus begini, begini dan seterusnya? Itu ada pilihan-pilihan. Ini dunia ya. Nah, ketika promosi itu si menteri ini menerimanya, berarti orang ini sekarang bukan menjadi masyarakat biasa, tapi masyarakat yang punya kelas bagaimana menyelesaikan bangsa ini. Nah, berangkat dari inilah yang membawa kita ke satu pemahaman sejauh mana sekarang ketika kita mengenal Kristus, dipanggil olehnya, diangkatnya dari lumpur dosa, sekarang kita menjadi pribadi-pribadi yang kedepannya Allah mau bekerja sama dengan kita, maka itu ada sesuatu yang mestinya decrete kita itu, tujuan hidup kita itu enggak sama lagi ketika kita belum dipanggil. Ketika kita belum dipilih. Sebelum kita dipilih, sosok yang namanya Andi Siswanto ini itu sudah terkontaminasi dengan segala dosa dan kesalahan.
Tapi begitu dia memanggil dan memilihnya, dia menjamin sebagaimana presiden, menjamin segala kebutuhan dari para menterinya, bukan saja kehidupan rumah tangganya, ekonominya, dan segala anak istri menantu dan cucunya, itu pasti negara menjamin. Sederhana bukan? Kalau dia adalah pribadi Tuhan di atas segalanya, dia yang memanggil kita, dia yang memilih kita, bukan kita yang memilihnya. Itu luar biasa bagaimana pilihannya jatuh kepada setiap orang yang hari ini bisa duduk diam dalam sebuah gereja dan bisa melayani Tuhan. Untuk itulah sosok pribadi ini yang sangat luar biasa, menegaskan dan menetapkan. Berikutnya, ketika kita melihat apa yang Alkitab katakan, supaya kamu pergi. Baiknya saya akan membaca dari awal. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya saudara, pribadi ini ketika memilih seseorang, di sana dia menetapkan, bahkan di sana juga dia menginginkan sesuatu dari orang yang dipilihnya. Artinya ketika orang yang telah dipilihnya, maka sosok ini memiliki satu kriteria. Sekarang kita lihat, bila orang dunia memilih seseorang, pasti yang dilihat adalah orang ini terbaik. Boleh? Orang ini juga terkemuka. Orang ini punya latar belakang bibit, bobot, bebek atau apa lagi. Ya. Jadi kalau dunia itu memilih kriteria-kriteria itu, yang terbaik, yang terkemuka, yang terkaya, yang ter. Berbeda ketika Yesus menetapkan kita, di sana dia katakan bahwa aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yesus sama sekali tidak melihat kriteria kita ini adalah memiliki tapi dia melihat kita adalah sosok bagaimana ketika dia betul-betul jatuh pilihannya kepada kita. Pribadi yang luar biasa langsung memilih kita, itu bukan berdasar kita lebih baik, kita lebih cantik, kita lebih ganteng, kita lebih cakap, atau kita lebih kaya. Tapi dia memilih kita oleh karena kita adalah orang yang berdosa. Sebab itulah ketika Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi aku datang itu untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Kita gak punya kriteria apa. Saya dulu ini sangat pemalu Bapak Ibu. Pemalu sekali. Ya. Jangankan ketemu orang yang boleh dikatakan punya kelas. Orang kaya, orang pintar. Saya ketemu istilahnya saudara mama saya saja. Saya malu, saya masuk kamar, saya tutup pintu. Gak tahu. Bagaimana tidak malu dengan usia yang 4 tahun orang tua papa saya meninggal. Bagaimana tidak malu dengan latar belakang kita sangat miskin. Bagaimana tidak malu orang-orang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Bagaimana tidak malu kita yang masih seperti ini. Orang tua selalu mendidik begini, begini, begini. Jadi kalau ada mental terbelakang, ada mental yang mungkin tidak sama dengan anak-anak lain, itulah saya. Tapi ketika saat yang demikian inilah,
Di sana Yesus memilihku, di sana Yesus memanggilku, dan di sana Yesus juga berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Dan alasan inilah makanya saya ada kesempatan ketika Tuhan memanggilnya dan dia membentuknya. Sampai orang tua saya pun, mama saya pun, dia berkata berulang kali kepada saya. Setiap kali saya habis khotbah, dia berkata, gua heran kenapa lu bisa ngomong seperti itu. Gua heran lu kok dulu pemalu sekarang tidak apa yang dia alami. Saudara, jadi di sini kita melihat bagaimana pribadi yang memilih ini, itu pribadi yang menetapkan dan menentukan kita. Bukan kita terbaik, bukan kita terkemuka, tapi justru kita terpaling berdosa. Maka Paulus mengingatkan kepada rekan sahabatnya. Dia berkata, aku paling berdosa, rasul yang dipilihnya oleh Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesus memanggil dan memilih seseorang, jatuh pilihannya itu sesuai firman, maka orang itu harus tahu diri, harus sadar siapa kita ini. Apa yang kita banggakan, apa yang kita bisa andalkan. Kalau kita dipilihnya, hanya anugerah Tuhan saja. Kalau ku bisa berdiri di tempat ini, kemuliaannya saja yang mengizinkan itu terjadi. Selayaknya ku akan kembalikan rasa hormat kagumku akan sang pribadi yang memilih ini. Di sanalah kita berangkat semakin menyadari bahwa kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semua berangkat dari apa yang terbaik yang Tuhan anggap buat kita. Demikian kalau kita menyadari, maka sejauh mana kita menghargai sebuah pilihan Tuhan kepada kita. Sebab banyak di antara kita, saudara ataupun saya, kita seringkali jatuh dan menyia-nyiakan waktu dan panggilan yang mulia ketika Tuhan telah menjatuhkan, kamu aku pilih, bukan kamu yang memilih aku. Mari kita berintrospeksi. Mari kita selidiki kedalaman jiwa kita, hati kita. Manakala Tuhan panggil kita di tahun 19 sekian-sekian atau di tahun 2000 sekian-sekian. Ketika Tuhan panggil saya, seperti apakah saat itu saya dan bagaimanakah sekarang saya? Itu harus ada di dalam setiap jati diri orang percaya. Supaya kekuatan dan rencana Allah ini, karena dia sudah panggil kita, dia punya maksud untuk menetapkan kita. Bukankah seringkali kita merasa sudah menjadi orang Kristen cukup. Kalau Tuhan percayakan melayani, kalau Tuhan percayakan bisa bermain musik atau berkhotbah dan melayani yang lain. Kita akan melihat bersama sejauh inikah kita menghargai satu panggilan Tuhan. Sebab di dalam kehidupan manusia ketika diciptakan, Allah mengatakan sungguh amat baik manusia ini. Dan di dalam diri manusia itu ada komponen-komponen yang mengalir, yaitu keilahian Sang Pencipta. Ketika dia lahir dan memberikan kesempatan kepada ciptaannya yang sempurna ini, maka Allah menaruh kepada setiap pribadi manusia
yaitu hak bebas. Free will. Kebebasan di dalam diri kita itu tidak ada yang bisa mengintervensi kita. Siapa yang bisa mengintervensi kita? Tidak ada. Sampai Tuhan pun tidak bisa mengintervensi, bukan ketidak maha kuasaan Dia. Tapi oleh karena Dia telah menaruh dalam diri manusia kebebasan sebebas-bebasnya manusia memilih. Karena free will yang dimiliki Adam dan Hawa, dan karena free will inilah bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kebebasan yang kita miliki untuk memilih, kebebasan yang kita miliki untuk memilih. Saudara paham gak nih? Takutnya gak paham nih, saya ulang 5 kali atau 10 kali nih. Ya. Kebebasan yang kita miliki untuk memilih. Ya. Sekarang saudara pertanyakan, lebih banyak memilih dengan cara yang benar, mengikuti kehendak Tuhan, atau kita memilih mengikuti kehendak dunia atau kehendak diri kita sendiri. Dan dengan jujur pasti kita berkata, lebih banyak kebebasan yang kita miliki, kita pakai untuk segala keputusan-keputusan, kebebasan di dalam diri kita. Itu sebabnya kita sudah terkontaminasi, kita sudah tererosi. Karena dosa, karena kepentingan-kepentingan kita. Dan di dalamnya tererosi dan terkontaminasi inilah, maka keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup sering mewarnai keputusan kita. Padahal Tuhan menciptakan kita supaya bisa menyenangkannya. Tidak usah kita bicara Tuhan yang menciptakan kita. Kita lihat saja sosok sederhana orang tua lahirkan kita. Begitu dari bayi yang kecil seperti ini, sampai besok dia dewasa, menikah dan punya anak. Seandainya anak ini tidak balas budi, seandainya anak ini uhau. Ada yang namanya uhau di sini? Tidak balas budi, tidak tahu budi, tidak mengerti. Orang tua luka. Orang tua bisa sakit hati. Orang tua akan berkata, kalau dulu gua tahu lu bakalan seperti ini, lebih baik gua pencet lu. Ya. Itu orang tua yang melahirkan lu. Bagaimana ketika Tuhan yang mencipta kita? Dia melihat sosok kita, diharapkan seperti yang dia inginkan untuk menghasilkan buah-buah itu tetap. Sedih. Ya. Miris kehidupan kita manusia ini, saudara. Dan bila kita melihat selain satu adalah kebebasan manusia di dalam memilih, maka Tuhan katakan kalau kamu yang memilih aku, bahaya. Bahaya. Jelas-jelas Tuhan yang pilih kita aja kita masih ngatur Tuhan. Kita inginkan supaya apa yang terjadi dalam diri kita adalah ini loh Tuhan, ini habis ini begini ya, habis ini proyek ini. Atau saya nanti tolong doanya dikabulkan, saya punya masalah ini Tuhan dan seterusnya. Sampai Tuhan itu, yang jadi Tuhan ini saya apa kamu? Ayat ini kan mestinya tadi satu keharusan. Tidak ada lagi toleransi dalam kita untuk melakukan apa yang kita mau.
Di sini saja kita masih banyak mengatur Tuhan dan menginginkan apa yang kita mau. Padahal, saudara, seringkali kita keluar air mata oleh karena terlalu baiknya Tuhan. Terlalu baik. Tak tertandingi, tak terpahami dalam besar, tinggi, dan luasnya kasih Tuhan. Jadi kalau ada salah satu pasapa Bapak Gereja mengatakan, atau dikatakan juga dia mengatakan, satu kitab Diateronika, seandainya kasih Kristus, kasih Tuhan ditulis dalam satu Alkitab atau kitab, maka tidak akan cukup untuk menuliskan tentang cinta Tuhan. Kasihnya kepada manusia. Yang kedua, kalau kita melihat ada kebebasan di mana kita saat merespon panggilannya, ya, saya rasa di sini banyak kita mengalami kesalahan di dalam free will kita merespon Tuhan itu. Yang kedua adalah bahwa ketika dia berkata, akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Artinya ayat tersebut sedang berbicara saat ketika kita dalam keadaan terkungkung, saat kita ada di dalam lembah dosa, saat kita tidak punya pengharapan dan masa depan, saat kita tidak tahu bagaimana nasib kehidupan kita, di situ Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Dalam keberdosaan kita, dia datang untuk menyelamatkan kita. Ketika dalam keadaan lumpur yang begitu ketat dalam hidup kita, kita merasakan adanya satu pertolongan. Jadi kembali tadi saya mengatakan, bukan oleh karena kita punya sesuatu yang bisa menjadi kriteria Tuhan pilih kita. Tapi sejujurnya Tuhan memanggil kita karena memang dia tahu kita perlu untuk menjadi kekasih jiwanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kalau sampai free will yang kita miliki, dan dalam keadaan Tuhan memanggil dan memilih kita pada saat kita dalam sebagai manusia yang berdosa, maka yang ketiga ini, dari ayat tersebut kita melihat, perhatikan saudara. Akulah yang memilih kamu. Saya selalu ulang-ulang ini terus ya, supaya saudara, saya nggak tahu ya, nanti pulang masih ingat, masih sadar nggak tahu juga. Ya, mungkin makan sebentar nih, selesai makanan apa nih? Soto, rawon, waduh apalagi rawon daging kedagingan lagi ya. Selesai, nggak ingat lagi. Nah kita kembali lagi. Kalau sampai dia katakan bukan kamu yang memilih aku. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini gak ada kapasitas yang bisa kita pertaruhkan dalam hidup ini. Tidak ada. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus, itu akan diberikannya. Jadi ketika dia memilih kita, dia menaruh rohnya kepada kita. Supaya ketika kuasa yang daripada dirinya ini, itu melingkupi kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Makanya Paulus mengatakan kepada kita sangat kuat sekali. Hidupku bukannya aku
lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang hidupku ini oleh karena beriman dan percaya kepada Kristus. Oh kalau begitu Pak, saya jadi pendeta saja, jadi aktivis. Bentar saya masuk sekolah Alkitab dan seterusnya. Bukan. Bukan itu. Jadilah sebagaimana sekarang engkau ada. Ketika jadi karyawan, ketika jadi guru, ketika jadi driver, ketika mungkin jadi ibu rumah tangga. Jadilah sebagaimana engkau ada. Nah, kalau ada kuasa yang besar, yang begitu mulia, dia berdiam dan tinggal di dalam diri kita. Sebab itu Tuhan berkata, coba ayat di atasnya ya. Ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah apa? Nanti kita lihat. Jadi di sini saja ketika dia memilih kita, dia taruh rohnya dalam diri kita. Kita lagi punya kedudukan bukan seperti orang dunia. Bukan seperti dulu ketika kita belum percaya kepada Kristus. Tetapi sekarang dia sudah mengangkat kita lebih tinggi. Kita diangkat begitu luar biasa. Ayat 15-nya. Ayat 15-nya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi kamu menyebut aku, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Saya pinjam kata mungkin agak kasar. Tapi tolong maafkan saya. Kita terlalu bodoh. Jadi orang Kristen yang tidak sering mengerti. Gak ada PK, gak ada uang, gak ada yang peduli kita, gak ada yang ini dan seterusnya. Terlepas dari itu semua. Gak dikasih pelayanan, gak disuruh doa, gak disuruh ini. Di stop pelayanannya dan begini. Kita sering tersinggung dan marah. Gak mau ke gereja. Yang tadinya baik dengan gembala, yang tadinya baik dengan pendeta, mulai jaga jarak. Di sini tidak ada. Yang ada di sana. Tuhan terlalu baik. Dia mencelikkan mata kerohanian kita. Dia memberitahukan ada tersimpan begitu rahasia yang dalam. Dia katakan aku telah menganggap kamu sahabat. Aku tidak menganggap kamu lagi hamba. Karena hamba gak tahu apa yang sedang tuannya inginkan. Hamba tidak tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Tapi sahabat, karib, tempat untuk mencurahkan isi hati. Tempat untuk mengerti perasaan. Tempat untuk berbicara hal-hal yang tersembunyi. Tempat di mana untuk bisa mencurahkan seluruh isi hatinya. Itu sahabat. Maka lebih lanjut dikatakan seorang sahabat yang benar. Dia akan berani memberikan nyawanya kepada orang yang dicintainya. Kepada orang yang dikasihinya. Kita enggak, maaf ya, kita enggak di sini dulu. Segala sesuatu yang telah kudengar, tadi mana yang kata, apabila kamu berdoa, itu di ayat berapa? Hah? Nah,
Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Ini nih gift dari Tuhan Yesus. Kalau engkau melakukan apa yang telah kuperintahkan, kalau engkau tahu sekarang kamu sahabat, kalau engkau tahu sekarang rohku ada padamu, aku beritahukan segala sesuatu. Mengapa orang benar hidup karena percaya? Mengapa orang yang dekat menanti-nantikan Tuhan? Dia terbang bagaikan Raja Wali. Dia tahu rahasianya. Dunia ini tidak bisa mengerti tentang semua itu. Tapi dia mengerti. Sebab itu dia katakan, aku akan beritahukan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu sebelum dunia ada, segala sesuatu sesudah dunia hancur, dia beritahu kepada kita orang-orang yang mengasihinya, sahabat tempat pencurahan kasih cintanya Tuhan. Maka saya pinjam kata, kita terlalu bodoh kadang. Hal-hal kecil membuat kita runtuh. Hal-hal kecil membuat kita jadi lemah. Hal-hal kecil, persoalan dan apapun, seringkali kita kalah. Seringkali membuat kita terhuyung dan terlepas dari kasih cinta Tuhan. Saya pikir saya sudah kuat. Saudara pikir saya sudah seperti yang saya kuat. Enggak. Saya pun lagi sedang berjalan bersama saudara. Untuk melewati masa yang sukar dunia yang sebentar akan terjadi. Kalau 2 Timotius pasal 3 mengatakan yang pertama. Ketahuilah. Akan datang masa-masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri. Sekarang tergenapi hampir seantero dunia ini. Siapa yang gak bawa handphone? Yang pura-pura gak tahu. Handphone hampir semua di kita. Ketinggalan Alkitab masih puji Tuhan, haleluya. Ketinggalan handphone kalau perlu jangan sampai. Sedih hati kita. Refleksi kehidupan seringkali terpancar dari handphone ini terus. Manusia sedang dididik, manusia sedang dibekali, manusia sedang diambil, ditarik untuk mencintai dirinya sendiri. Gak usah susah-susah bukan? Tergenapi 2 Timotius ini. Gelombang daripada pengangguran. Dari negara berkembang apalagi negara maju saja. Sudah ribuan jutaan orang. Kemarin saya lupa bicara sama saya. Itu di Bekasi. Satu perusahaan gerai elektronik membutuhkan cuma 50 karyawan. Saudara tahu yang datang berapa? Ribuan. Bukan pangaribuan, ribuan. Sampai manajer perusahaan tidak disangka ekspektasinya begitu banyak orang. Bukan cuma SMA, bukan cuma SEMEA, bukan cuma SMK. Sampai level mungkin S2. Sulit. Hari ini tidak ada satu pakar ekonomi, pakar politik, pakar apapun ya, yang bisa memprediksi dunia hari-hari ini. Tetapi sahabat diberitahukan, gelombang yang begitu besar melanda dunia, orang ini akan tetap tenang. Karena dia tahu, sahabat sejatinya dia pasti akan beritahu. Bagaimana mengantisipasi daripada gelombang yang begitu besar ini. Saudara kalau sering menonton televisi, apalagi dalam dunia politik, sangat menakutkan.
Negara satu membutuhkan negara lain sedang bermusuhan ini itu dan sebagainya. Jadi tidak ada satu sahabat, yang ada adalah kepentingan. Berbeda dengan Yesus, ketika dia pilih kita, dia panggil kita, dia tahu kita perlu diselamatkan. Karena itu dia mengerti, kamulah yang aku pilih, bukan kamu yang memilih aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lalu langkah apa yang kita harus lakukan untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan? Ada dua hal sebagai penutup. Tapi dua hal ini yang cuma di permukaan. Ada 8-nya lagi sebentar kalau Tuhan izinkan. Segera kita selesaikan. Setuju? Setuju. Ya. Karena kita bisa pulang jam 2 ini. Ya. Jadi untuk kita tetap melangkah dan bertahan dalam tinggal di dalam kasih Tuhan. Coba kita ulang tadi dikatakan ini. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Dan aku telah menetapkan. Aku menetapkan. Jadi coba kita lihat baik-baik. Ketika Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan memilih kita. Siapa yang menetapkan kita? Siapa yang menetapkan kita? Jadi kalau ini hari kita ada di lembah kekelaman, kalau ini hari kita ada di bayang-bayang maut kematian, kalau ini kita melihat curam terjalnya perjalanan hidup kita yang seolah kabut hitam, tak ada seberkas cahaya. Namun kita tahu Tuhan ada di sana. Siapa yang menetapkan? Tuhan. Kenapa kita begitu cengeng? Kenapa kita begitu rapuh? Kenapa kita tidak pernah tahu kalau dia benar-benar memilih kita dan menetapkan? Bukan masalah finansial, bukan masalah ekonomi, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah kesehatan, bukan masalah yang lain. Dia tahu bagaimana ketika dia pilih John Fook. Ketika dia pilih Sui Hao, dia bertanggung jawab sampai lepas nih tuh. Dia bertanggung jawab saking sehatnya tuh. Saking semangatnya saya. Haleluya. Untung dia nggak nempel di kepalanya Sui Hao. Ya. Kan dia menetapkan. Jadi gimana hidup kita hari ini? Kita harus bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja, kita cari nafkah, cari yang benar. Jangan lebih banyak main handphone. Di kantor main handphone, di jalan main handphone, ya, di rumah main handphone. Mau makan saja handphone harus ada di dekat piring. Itu mau makan saja loh. Kok dulu kita bisa ya tanpa handphone makan? Bergeser nih kesosialan manusia tanpa kita sadari itu, tanpa kita sadari sedang menggerogoti esensi kemanusiaan yang Tuhan mau supaya manusia itu bertanggung jawab. Lalu ketika dia menetapkan supaya kamu pergi. Nah, kata pergi di sini ya, itu adalah sesuatu kata perintah. Bukan kata yang tidak mengandung makna dan tujuan. Kata pergi itu satu perintah. Maka kalau dalam satu perintah pergi itu punya tujuan. Punya tujuan. Mana ada orang pergi gak punya tujuan? Ngapain dia pergi jauh-jauh dari Condet ke kota ini? Punya tujuan ibadah dan pelayanan. Ngapain dia jauh-jauh
mungkin dari Kelapa Gading, duduk diam, dengerin firman. Punya tujuan. Jadi ketika orang pergilah, berarti orang punya tujuan. Dua orang sedang berjalan, itu sepakat dia sedang berbicara tentang tujuan. Satu kali, saya punya cucu nih yang besar nih udah mesti cukup waspada juga saya. Padahal baru kelas 2. Opa mau kemana? Mau ke kota. Ke kota ngapain? Ke kota opa lagi ada urusan. Urusannya apa? Baru kelas 2 SD loh. Jadi dia saja mau mengerti. Kalau engkau pergi, kalau opa pergi ngapain? Punya ini pekerjaan. Pekerjaannya apa? Itu tujuan. Yesus sama. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ketika kau ditetapkan bagaimana keadaanmu hari ini. Jangan lihat di sana. Lihatlah siapa yang sedang memerintah. Yang menjadi tujuan hidup kita. Satu kali ketika saya di sekolah seminari. Itu betul-betul nggak ngerti saudara. Saya kalau disuruh ulang lagi saya nggak sanggup, saya angkat itu bendera putih saudara. Ya, istri nggak kerja, perusahaan kami tutup, 2 anak harus disekolahkan, sementara saya kuliah, nggak ada sama sekali pemasukan. Tapi Tuhan tuh heran sekali. Satu kali teman saya yang sekarang sudah almarhum, beda 10 tahun dengan saya. Dia berkata begini, habis selesai mata kuliah, kita harus tunggu lagi dosen di mata kuliah berikutnya. Dia berkata begini, Pak Andi udah makan belum? Belum Pak. Belum makan, tadi dari rumah belum sarapan, belum. Dia nggak tahu saudara. Di kantong dompet saya tuh tidak ada sepeser pun. Tapi kami harus jalani. Karena dia yang memerintah. Dan akhirnya dia berkata, oke, kalau gitu di sini ada satu warung Indomie, mie instan ya. Jual kafe, teh, minuman dan seterusnya. Kita duduk di situ, lalu dia berkata, silakan Pak, Bapak mau pilih apa? Saya bilang saya pilih mie rebus saja, mie instan rebus. Ya sudah, Pak 1 mie instan rebus, 1 dia sama. Saudara tahu ketika saya duduk di tempat gerai itu, warung itu. Ketika Indomie atau mie instan ini sudah jadi, lalu saya menundukkan kepala, berdoa. Di situ tahu apa yang terjadi. Tuhan berkata, aku mau membentuk kamu seperti yang aku mau. Bukan seperti yang kamu mau. Tuhan berkata dengan jelas sekali dalam nuraniku yang paling dalam karena aku mengerti. Aku mau membentuk kamu seperti yang aku mau, bukan seperti yang kamu mau. Seolah ayat ini sedang mengingatkan. Kalau ketika kita rela, ketika kita respon dan mau, maka ada satu aliran kesatuan dengan Tuhan. Maka ada satu lagu tuh seorang gembala, satu lagu dia mengatakan sering ku tak mengerti. Si Yos pasti tahu nih. Jalan-jalanmu Tuhan,
bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jadi kembali lagi. Dari sana kita melihat bagaimana ketika perintah itu untuk kita lakukan pergi, maka kata perintah inilah yang membuat hari ini kita bisa menceritakan Tuhan yang besar. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan supaya kita pergi? Menghasilkan buah. Ketika kita pergi, maka ada satu perbuatan yang mesti kita lakukan. Perintahnya. Perintahnya itu apa? Di ayat-ayat di awal, nanti saudara baca di rumah ya. Gak mungkin saya selesaikan di sini. Di ayat atasnya itu berkata, sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu pun harus mengasihi mereka. Ini minggu lalu, sebelum pendeta Yosua kemarin tamu, minggu lalunya lagi, Tuhan berkata begitu. Nah demikian juga di ayat ini, atasnya berkata, ketika Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, kamu pun mengasihi mereka. Jadi kita ikuti apa yang menjadi ajaran dan perintah Kristus dalam hidup kita. Supaya kita pergilah bagaimana ketika engkau ada di dalam posisi mengasihi. Kasihi dengan tulus, dengan tidak ada embel-embel apapun, kasihi. Dengan tidak melihat latar belakang kita mengasihi. Dengan tidak membedakan. Kalau kita setia, kita taat, taatlah dengan benar. Setialah dengan benar. Tanpa kita takut menghadapi dalam risiko ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu. Ya. Sehingga dengan demikian, sekalipun ada kabut kelam di depan kita, curamnya terjalnya perjalanan yang sedang kita lalui ini, kita tidak pernah gentar dan takut. Karena ada Tuhan di sana. Karena ada Tuhan di sana. Yang terakhir, ya, ini kalau sudah berbicara terakhir pendeta ya, seringkali jemaat mau duduknya dibetulkan, matanya juga jadi terang benderang. Ya yang tadinya agak 5 watt, itu bisa jadi 500 watt gitu. Cetes, cetes. Gitu. Jadi dikatakan supaya kamu pergi menghasilkan buah. Jadi ketika kita pergi, kita harus punya tujuan menghasilkan buah. Buat apa kita pergi tanpa menghasilkan? Itu namanya statis, namanya pasif, namanya kita tidak. Kalau kata menghasilkan, itu sesungguhnya lebih tepat bertumbuh. Grow. Dia bertumbuh. Kata lain dalam dunia bisnis atau perdagangan atau industri, kata bertumbuh atau di sana menghasilkan itu dengan kata produktif. Jadi menghasilkan, produktif. Saudara, kita seringkali melihat harusnya orang Kristen itu produktif. Menghasilkan. Satu kali ketika Yesus berjalan, dia melihat pohon ara tidak berbuah, dia berkata, tebang. Tebang. Namun si penunggu atau si petani perkebunan itu berkata, jangan dulu Tuhan, jangan ditebang. Kasih kesempatan setahun dia. Oke. Kita tunggu setahun apakah dia menghasilkan atau tidak. Tapi kalau tidak berbuah, tebang, buang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah hidup. Tapi kalau kita menemukan kebenaran demi kebenaran dalam pribadi Kristus, maka kita punya tujuan
bagaimana kita bisa menghasilkan, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita juga produktif. Nah, produktif itulah yang banyak dicari orang. Karena di dalam nilai produktif itu, orang seringkali tidak mengenal yang namanya musim. Dia produktif. Kalau dalam satu perkebunan, saudara ada yang tahu? Musim buah itu yang tidak pernah ada musimnya. Dia selalu berbuah. Pisang, pepaya, jeruk, anggur. Itu enggak ada musimnya. Saudara coba cari pisang. Enggak ada yang berhenti di musim satu, musim panas, musim kering, musim hujan, dia selalu ada. Begitu juga pepaya. Makanya kalau di dekat-dekat rumah kita, pedagang sayur atau pedagang buah, pisang, pisang, pepaya, pepaya, begitu. Itu enggak ada musimnya. Begitu juga anggur. Mestinya orang Kristen ketika dia produktif, ketika dia menghasilkan, tidak ada musimnya. Karena dia tahu yang memilih dia adalah Bapa pemilik kebun anggur itu. Luar biasa Tuhan kalau punya rencana yang tak terselami oleh kita. Sebab itu ada satu lagu mengatakan, musim selalu akan berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ya. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Ya. Apakah dompetnya lagi tebal? Apa dompetnya lagi tipis? Apa kesehatannya lagi kurang? Apa kesehatannya terganggu? Atau mungkin rumah tanggamu? Atau mungkin masa depanmu sedang mengalami satu ketidakjelasan. Tapi ketika dia berkata, bukan kamu yang memilih, aku memilih. Pergilah, aku menetapkan. Artinya dia bertanggung jawab. Kalau Tuhan bertanggung jawab, jangan saudara tidak bertanggung jawab. Masalah yang menjadi persoalannya adalah dia bertanggung jawab, yang dipilihnya tidak bertanggung jawab. Tidur jangan terlalu larut malam, tidurlah pagi. Bukan sampai pagi. Kalau engkau tahu punya penyakit makanlah tepat waktu. Jangan berlarut-larut. Kalau engkau tahu bahwa jam ini begitu mendesak dan kita perlu waktu, pergilah dengan bijak, aturlah waktu itu. Semua kita bertanggung jawab. Setuju? Kita tanggung jawab. Sudah tahu kita usia senja, ya kita harus mapan menjaga diri. Jangan diri yang menjaga kita. Nah inilah luar biasanya Tuhan itu yang kita sembah. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Karena dialah yang menjadi tujuan kita hari ini. Dan sampai selamanya. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Musim selalu akan berganti. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan masalah saudara. Tapi dia ada dan dia mengerti. Dia tahu yang terbaik buat kita. Sampai dia berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan mengikuti perintahku, mintalah dalam namaku, maka engkau akan mendapatkan. Musim selalu akan berganti, kasih Tuhan tetap aman. Kasih Tuhan tetap aman. Haleluya Yesus. Tak pernah berubah Sampai selamanya
mana Dia bertanggung jawab. Haleluya Allah. Selalu menjaga, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku. Dia sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, seumur hidup. Biarkan musik saja melantunkan ini. Saudara, Tuhan rindu sekali. Jangan engkau tetap seperti ini terus. Waktunya sudah sangat dekat sekali. Waktunya sudah tidak lama lagi kedatangannya. Kalau kita terlalu nyaman dengan dunia, kalau kita terlalu nyaman dengan apa yang ada pada kita, kita pasti akan tertinggal. Mari kita sadar, kita bangun, kita bergegas untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan lagi kita menengok ke kanan atau kita menengok ke belakang, melainkan kita menatap kepada Kristus. Saya tidak tahu masalah saudara hari ini, tapi ada satu hal, Dia dekat sekali dengan hatimu, Dia dekat sekali dengan pribadimu, Dia dekat sekali dengan engkau. Kita nyanyikan refnya lagi, ini pujian. Nanti Pak John akan berdoa untuk kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, jalan rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu, firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan. Sampai saat ini Engkau tetap menyadari kami bahwa kami semua ini pilihan Engkau Tuhan. Dan kami semua adalah sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Seringkali kami Tuhan mengecewakan-Mu. Seringkali kami tidak menjadi sahabat yang baik kepadamu Tuhan. Tuhan, tapi Tuhan, pada siang hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap pribadi kami untuk kami berubah Tuhan, untuk kami benar-benar mengerti akan kehendak-Mu, menjadi sahabat-Mu untuk menjalankan apa yang Engkau kehendaki bagi Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, begitu baiknya Engkau Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami di jalan-jalan kami, di hari-hari kami yang akan kami lalui Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini begitu jahat dan begitu kuat untuk
mengikat kami dan membawa kami Tuhan dalam kesenangan setiap pribadi kedagingan kami. Tapi kami percaya Tuhan dengan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau telah membuka pikiran kami dan Engkau telah benar-benar menguatkan kami Tuhan, kebenaran-Mu ini Tuhan, bahwa kami akan mengikut apa yang telah Engkau teladani jejak-jejak-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau berikan bagi Bapa Gembala kami. Hikmat, marifat, dan rahasia-Mu Tuhan telah Engkau curahkan bagi Bapa Gembala kami untuk mengajari kami, mendidik kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau berkati Bapa Gembala kami di dalam setiap pelayanannya, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Biar banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu telah memberkati kami pada siang hari ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih semua kita diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita mendukung pelayanan di tempat ini dengan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami berdoa itu menjadi rema bagi setiap kami. Dan saatnya Tuhan kami akan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memperluas pelayanan Tuhan juga di tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang kami berikan. Kami berdoa semuanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan kau memberkati setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, ya. Gak ada terukur. Kita bersama-sama naikkan tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur kata kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi laut dan jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kuatanmu, ajaib kuatanmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, takkan berhenti, takkan berhenti, ku memuji nama-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih tambahannya, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman untuk hari ini. Baik, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh boleh bangkit berdiri biar kami boleh menyapanya. Apakah ada? Oh baik, puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah bersama dengan GB Serafim. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan duduk kembali dan diundang kembali untuk minggu depan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini di waktu yang sama. Dan ada pengumuman khusus mungkin Bapak Gembala? Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah mengambil waktu bersama-sama dalam ibadah. Dan tentunya tamu kita yaitu Bapak siapa Pak? Pak Frans. Pak Frans.
Beliau dari Ambon, sedang lagi di Jakarta ya. Kita doakan supaya tujuan yang ada di Jakarta ini boleh Tuhan mendengar dan mengabulkan semua. Sebentar kita akan kembali berpulang, bukan berpulang ke rumah Bapak, tapi berpulang ke rumah kita masing-masing ya. Nah, ada beberapa jemaat yang tidak hadir, kita doakan. Lalu di minggu pertama ada tamu, yaitu Bapak Pendeta Miko Elias. Beliau dari Fontana, Amerika. Jadi kebetulan ada di Jakarta. Lalu saya minta untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan oleh karena itulah kita dalam doa supaya beliau dijaga Tuhan dalam kesehatannya ya. Saya rasa tidak ada yang lain kecuali doa tetap pada hari Rabu pukul 16.00 atau 4 sore. Dan untuk WBI nanti akan mendapatkan info atau berita selanjutnya, akan ada ibadah WBI. Dan untuk pelayanan penjara di hari Kamis untuk Cipinang dan di hari Jumat untuk Salemba. Seperti Jumat yang lalu kita baru saja melayani yaitu Salemba. Dan tidak ada yang lain kecuali selamat datang buat Jonathan dan Rika ya, yang baru pertama hadir ya. Kita akan doakan terus pekerjaan Tuhan ya. Ayo mari sekarang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan nyanyikan nanti sebentar pujiannya. Terima kasih Tuhan, ketika anugerah-Mu melawat kami, ada sesuatu pesan yang Engkau sampaikan supaya kami tetap pergi dan menghasilkan buah. Sehingga buah yang kami hasilkan itu menjadi satu buah yang tetap. Ketika setia, taat, kasih, dan banyak lagi buah yang Kau inginkan dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan lewat Roh Kudus-Mu. Perbaharuilah hati kami Tuhan. Luruskanlah jalan kami. Agar kami senantiasa untuk menaati kebenaran firman-Mu. Supaya kami jangan berdosa di hadapan. Kau terlalu baik dan sungguh amat baik. Berkatilah jemaat-Mu GBI Serapi Ministry Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Engkau akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Yang lemah berikan kekuatan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sudah lama tidak pernah hadir dan datang, Tuhan akan melawan mereka. Mungkin mereka yang studi atau sekolah, berikan mereka hikmat kepintaran. Bagi mereka yang bekerja, berkatilah pekerjaan mereka Tuhan. Dan bagi yang berusaha, Engkau berkati usaha mereka. Dan bagi ibu rumah tangga yang belum mendapatkan pekerjaan yang lainnya, Tuhan memberikan mereka satu kekuatan, bahkan sukacita damai sejahtera surgawi pada mereka. Berkati rekan-rekan kami yang melayani pada pagi ini. Apapun pelayanan mereka Tuhan, Engkau pakai mereka lebih jauh lagi, lebih heran sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Berkati makanan yang sebentar kami nikmati, kiranya akan memberikan kekuatan tenaga dan berpulang lagi nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat makan seperti kami, Tuhan peliharakan mereka, Tuhan tolong mereka. Dan kami berdoa untuk pemilik gedung ini Tuhan, bahkan juga hotel apartemennya, karyawannya, manajemennya, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Engkaulah yang menjadi kubu pertahanan kami, gunung batu kami, dan pengharapan kami.
Terpujilah nama-Mu. Pada akhir penutup doa kami Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negara kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai RT di mana kami tinggal. Berkat Tuhan tercurah untuk bangsa yang kami cintai ini, supaya mereka benar-benar ada di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tangan-Mu. Turunlah, kiranya berkat kasih setia anugerah daripada Bapa di surga, rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati mengorbankan dirinya sebagai bukti tanda cinta kasih-Nya kepada kita, dan penyertaan Roh Kudus akan menaungi kita, membela kita, menghibur kita di kala suka dan duka. Percayalah, berkat itu akan menjadi milik kita yang pasti, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami memuji, kami memuji. Kami mengangkat jiwa ini, kami mengangkat segenap hidup ini. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Dipermuliakan nama-Mu, bukan saja malaikat Tuhan, kawanan domba kecil meninggikan dan memuliakan agung dan besar nama-Mu. Ajaib Tuhan berkati, sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang.